kita pasti menang. Amin. Tuhan akan memberikan kemenangan, tetapi apakah kemenangan itu kita dapatkan begitu saja? Ya, kebenaran firman Tuhan dari perjalanan Yosua bersama bangsa Israel menaklukkan kota Yeriko. Kebenaran yang pertama kita melihat, ya. Yang pertama adalah kemenangan tidak datang dengan sendirinya. Ya, tidak datang dengan sendirinya. Atau dengan kata lain, ketika kita mengalami persoalan, kita berkata, oh Tuhan berikan kami kemenangan, kemudian kita tinggal diam saja. Tidak, harus ada tindakan kita. Ada bagian yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh berdiam saja dan berkata, oh saya menantikan kemenangan, saya tidak buat apa-apa. Saya tahu Tuhan akan memberikan kemenangan kepada aku punya iman. Tapi kemudian kita tidak lakukan apa-apa. Tidak, saudaraku. Yosua begitu yakin akan kemenangan dari Tuhan. Tetapi Yosua harus memimpin umat itu. Harus bergerak, harus menghadapi tembok itu. Harus menghadapi Raja Yeriko, harus menghadapi para pasukan Yeriko. Walaupun Tuhan sudah berkata bahwa mereka akan menang, mereka akan menguasai tembok Yeriko, kota Yeriko, bahkan menghancurkan pasukan musuh. Tetapi hal itu tidak berarti mereka hanya berdiam saja. Ya mungkin berdoa supaya dengan sendirinya hancurlah Yeriko. Tidak. Ya mereka harus melakukan sesuatu. Di ayat 3 berkata begini, haruslah kamu mengelilingi kota itu. Nah, ini satu tindakan, ya. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Jadi ada tindakan mereka. Walaupun nanti kita melihat tindakan ini dalam hal berperang tidak masuk akal, tetapi mereka harus bergerak, ya. Ayat keempat, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Jadi Yosua bersama bangsa Israel harus bertindak. Ya, memang mereka tidak mengandalkan kekuatannya. Jika mereka mengandalkan kekuatannya secara manusia, maka mereka tidak akan mampu menghadapi, ya, prajurit-prajurit, serdadu-serdadu Yeriko, benteng yang kokoh itu tidak akan mampu. Jadi secara manusia mereka lemah, tetapi sekalipun mereka lemah, mereka juga harus bertindak, harus melakukan sesuatu sesuai dengan pimpinan Tuhan. Jadi kemenangan, memang kita tahu kemenangan dari Tuhan, tetapi kita tidak hanya berdiam diri menantikan kemenangan itu datang dengan sendirinya. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Gambarannya seperti petani yang punya keyakinan akan panen besar. Dia punya keyakinan, punya iman, dia akan panen. Tapi hasil atau panen tidak akan didapatkan jika dia, petani itu hanya berdiam diri saja. Di pagi hari dia akan keluar rumah membawa cangkulnya. Dia membawa benih, mencangkul sawahnya dengan lelah, menabur, dan menantikan hasil yang daripada Tuhan. Memang hasil Tuhan yang memberikan. Tetapi ada bagian yang harus dilakukan oleh petani itu. Ada bagian oleh Yosua, ada bagian yang harus dilakukan oleh imam-imam, ada yang harus dilakukan oleh prajurit-prajurit Israel. Walaupun mereka lemah, tetapi mereka harus bertindak.
Ada bagian yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi persoalan hidup ini. Amin. Ada yang harus kita lakukan, tidak boleh berdiam diri saja. Tetapi jangan pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ketika kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, maka kita akan menemukan di mana kita tidak mampu menghadapi persoalan itu. Ada kalanya persoalan itu begitu luar biasa, musuh itu begitu hebat, tantangan hidup itu begitu hebat, begitu luar biasa, sehingga dengan kekuatan kita tidak mampu. Tetapi tidak boleh berkata, saya menyerah saja, saya berdiam diri saja, saya tidak lakukan apa-apa. Tidak. Kemenangan tidak datang dengan sendirinya. Jangan kita salah tafsir. Ketika kita berkata, Tuhan memberikan kemenangan kepadaku, Tuhan memberikan kesejahteraan kepadaku, Tuhan memberikan keberhasilan kepadaku, Tuhan membela aku. Tetapi kemudian tafsiran kita keliru. Dengan cara apa? Kita berdiam diri, kita bersantai-santai, menantikan pertolongan itu, menantikan mujizat itu. Tidak, saudaraku. Lakukan dulu bagian kita. Nanti Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, lakukan dulu bagianmu. Ya. Selebihnya Tuhan melakukan bagiannya. Amin. Nah, yang seringkali keliru, bagian Tuhan kita ambil alih. Bagian kita tidak kita lakukan, bagian Tuhan kita coba reka-reka. Tuhan, bagaimana nanti caranya Tuhan ya? Kita pikirkan bagaimana cara Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Itu nggak usah dipikirkan. Yang perlu kita pikirkan, apa yang harus kita lakukan. Perintah Tuhan sudah jelas, tapi kita tidak lakukan. Bagaimana Tuhan akan melakukan sesuatu bagiannya buat kita, sementara bagian kita tidak lakukan. Yosua tahu musuh besar, musuh hebat. Yosua sadar mereka lemah, mereka terbatas. Pasukan sudah lelah, perjalanan sedemikian jauh melewati padang gurun. Seorang hamba Allah Musa yang hebat, yang luar biasa, akhirnya tidak masuk juga ke tanah perjanjian itu. Yang luar biasa juga akhirnya mengalami kegagalan masuk ke tanah perjanjian. Ini satu tekanan yang luar biasa. Peralatan sederhana, tetapi Tuhan katakan, kamu harus bergerak, kamu harus memutari kota itu. Ada imam-imam yang membawa sangkakala, ada prajurit yang harus berjalan, ada rakyat yang harus mengikuti prajurit. Ya, kemudian nanti kalau tembok itu roboh, mereka juga harus memanjat. Ini satu tindakan. Tidak boleh berdiam diri, harus masuk. Kemudian nanti orang-orang yang ada di dalam kota itu, prajurit-prajurit yang ada di dalam kota itu harus dimusnahkan, dibasmi, kecuali Rahab dan bersama orang-orang yang bersama dengan dia. Karena ada perjanjian ya dengan dua pengintai, di mana Rahab percaya kepada bangsa Israel bahwa bangsa Yeriko, orang-orang Yeriko akan takluk kepada Israel. Nanti kita melihat bahwa memang Rahab diselamatkan, tetapi yang lain dihancurkan, dibinasakan. Kemenangan tidak datang dengan sendirinya. Ada bagian yang harus kita lakukan. Ketika Bapak Ibu menghadapi persoalan, pergumulan, tantangan hidup, apapun jenisnya, jangan menyerah. Ya, apa yang Bapak Ibu bisa buat harus Bapak Ibu lakukan dulu. Amin. Harus lakukan dulu, tapi sesuai dengan firman Allah. Ya, baru setelah itu Tuhan akan bertindak. Kemarin kami ada kunjungan dengan saya dengan Ibu Gembala, dan kemudian cerita-cerita dengan salah seorang gembala, dan bercerita ada orang yang mereka doakan. Ada yang mereka doakan, di gereja datang rajin. Nah, ternyata tanpa sepengetahuan gembala, ya akhirnya ya orang yang didoakan itu diam-diam pergi ke dukun, dan akhirnya keadaannya semakin ya parah. Dan waktu
pergi ke rumah sakit mau didoakan, pihak keluarga karena ada tanda dibuat di kakinya, ya tanda dari dukun, dan Pak Pendeta ini mau berkata ini harus dicopot, tetapi keluarganya bilang jangan. Ya, sepertinya tidak berani. Wah, Pak Pendeta berkata tinggalkan aja kalau begini. Bagaimana kita bisa mendoakan sementara dia terikat dengan hal yang lain? Ya akhirnya kalau tidak salah ya meninggal ya, jadi yang didoakannya meninggal. Jadi mau buat apa? Ya jadi usaha yang kita lakukan tidak berarti seperti itu. Ya kemudian datang kepada Tuhan, ya kemudian karena merasa kurang cepat pertolongan ini, kurang cepat bantuan ini dari Tuhan, kemudian pergi ke tempat yang lain. Dan ya Pak Pendeta kata, aduh tanpa sepengetahuan kami diam-diam dia pergi. Itu bukan usaha yang benar. Memang ada usaha kita, tapi jangan usaha yang tidak benar. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan usaha yang tidak benar. Halo. Ternyata banyak orang yang berusaha dengan usaha yang tidak benar. Mereka pikir dengan cara itu mereka menolong Tuhan. Bukan. Tuhan gak perlu ditolong. Yang perlu dari kita adalah lakukan sesuai dengan firman Allah. Baru di situ kita menantikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Lakukan bagian kita. Apapun persoalan, apapun tantangan, seberat apapun pergumulan, musuh yang menyerang bertubi-tubi, hadapi dengan cara yang benar. Dan nantikan bahwa benar Tuhan akan memberi kemenangan kepada kita. Kemenangan tidak datang dengan sendirinya. Digarisbawahi. Jangan sampai kita berkata, oh saya sebagai orang Kristen, orang percaya pasti sukses dalam hidup saya. Tapi kita diam, tidak buat apa-apa. Saya mau katakan, tidak akan sukses. Tapi jangan juga karena kita mengandalkan kekuatan kita untuk sukses tanpa mengandalkan Tuhan, itu juga sangat berbahaya dan tidak akan mengalami keberhasilan. Kebenaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Yang kedua adalah kita harus bertindak sesuai dengan perintah Allah sekalipun tidak masuk akal. Nah, ini dia. Di sini seringkali keadaan kita yang tidak mampu memegang teguh firman Tuhan karena kita pikir ini nggak masuk akal. Ya ini nggak sesuai dengan kemauan saya. Maka diperlukan ketaatan untuk melakukan firman. Tetap kita harus buktikan diri kita sebagai orang yang beriman. Maka kita harus bertindak sesuai dengan iman kita. Di ayat 10 kita lihat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Ya, bangunlah. Ini waktunya untuk bertindak. Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat, di ayat berikut, ayat 10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun. Janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Jadi bangsa ini harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yosua. Mengelilingi satu hari, satu kali, ya kota itu, tidak boleh ngomong, tidak boleh protes, nggak boleh bersungut-sungut, taat saja. Ya, mungkin bisa saja orang nggak menahan diri ya. Hei, Jenderal Yosua, kamu lihat kita sedang berperang, kamu suruh kita hanya keliling saja. Tidak boleh ngomong, diam saja, ikut saja. Ini tindakan apa? Bisa saja pasukan di atas tembok itu tertawa. Orang Israel udah stres ya, gila ya, mau berperang melawan kami, cuman muter-muter ya. Besok muter lagi, diam, tidak boleh protes, tidak boleh ngomel, nggak boleh ada suara. Jalankan saja. Wah, menahan suara untuk tidak ngomong gak gampang loh. Apalagi sudah mulai jengkel ya. Tapi gak boleh. Harus ditahan. Jalan lagi. Ada olok-olokan dari atas.
Woi, pasukan Israel, cara berperang bukan begitu. Bawa senjata, ya terus dorong-dorong pintu ini, ya pukul-pukul, kira-kira begitu, diolok-olok. Hari kedua lewat begitu saja, diam, tidak boleh berbicara. Hari ketiga, lakukan lagi hal yang sama. Sudah, ini perbuatan yang tidak benar menurut manusia sebagai orang yang berperang, ini gak benar banget nih. Ini mau bikin apa kita? Tapi harus dilakukan. Kata ini firman Tuhan. Taat saja. Taat saja. Ya, terus mereka lakukan. Terus mereka lakukan 6 hari. 1 kali setiap hari. Di hari ke-7 mereka harus 7 kali mengelilinginya. Tidak boleh bicara. Tidak boleh ya protes. Ya. Di ayat 8. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun. Janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Sampai aku katakan bersorak, baru bersorak. Kalau saya nggak bilang bersorak, jangan ada yang bersorak. Diam saja, sepatah kata pun jangan bicara. Bertindak sesuai dengan perintah Allah, sekalipun tidak masuk akal. Di sini kadang-kadang kita mengalami kegagalan. Kita mulai, ya awalnya kita merenungkan firman, awalnya kita mau ya mendapatkan sesuatu. Tetapi pikiran kita mulai bekerja dan mulai ya bertanya, benarkah firman ini? Ya, benarkah firman ini? Untuk itu jangan kita beri kesempatan kepada pikiran untuk menyangkal firman, saudaraku. Ya, ada banyak orang yang mulai memberi pikirannya kepada firman dan berkata, ini firman ini nggak benar ini. Nggak benar ini. Kenapa saya harus melakukan seperti ini? Misalnya ada seorang yang berbuat salah kepada kita, kemudian harus kita dulu mengampuni dia. Kita bilang nggak bisa Tuhan, dia yang salah. Kalau dia nggak datang ke rumahku, aku tidak akan bakal datang ke rumahnya. Ya dia yang berlaku salah, bukan saya yang salah. Kenapa saya harus mau mengampuni dia? Kenapa saya harus datang kepada dia? Mulai logika kita, mulai ini nggak benar ini. Ya ketika kita diperlakukan dengan tidak baik secara manusia harus dibalas. Ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, kita bilang lagi. Ini kan firman Tuhan juga, mulai berdiskusi. Tetapi firman Tuhan bilang, jangan membalas kejahatan. Mulai kita berpikir, yang mana ini ya? Nah ketika kita beri kesempatan pada pikiran kita untuk menyanggah firman Allah, maka akhirnya kita tidak lakukan firman. Ada banyak orang-orang Kristen yang menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus, memang berkata percaya kepada firman. Tetapi ketika kita lihat tindakan hidup hari lepas hari, dia tidak lakukan firman. Artinya dia lebih mengandalkan pikirannya. Betul atau betul Bapak Ibu? Enggak ada pilihan, Bapak Pendeta tanya betul atau betul. Ya berarti selalu jawabannya betul. Betul tidak? Itu baru ada tidaknya. Bapak Ibu pernah mengalami hal itu? Mulai ragu dengan firman Tuhan? Bisa jadi. Mana nih firman Tuhan suruh dengan ini? Pernah saya melayani seseorang dan saya sampaikan firman Tuhan dan jawabannya adalah begini. Kita kan masih manusia Pak Pendeta, kita bukan malaikat. Ya, kita bukan malaikat. Dan saya katakan memang firman itu untuk manusia, bukan untuk malaikat. Betul? Coba lihat kiri kanan dan katakan firman itu untuk manusia. Adakah manusia yang di kiri kanan? Manusia ya, berarti katakan firman itu untukmu. Gak ada berani. Ada amin?
Ada orang membela diri, saya kan masih manusia. Memang untuk manusia, bukan untuk malaikat. Artinya begini, firman yang disampaikan oleh Allah kepada kita, sesungguhnya kita punya kemampuan untuk melakukannya. Walaupun tidak mudah, ketidakmudahannya adalah ketika kita mulai andalkan pikiran kita. Berjalan putar-putar, apaan? Diam saja, apaan? Tapi harus taat. Nah, tindakan inilah yang menjadi bukti iman. Ketika saudara melakukan sesuatu, mungkin orang lain mentertawakan saudara, mengolok-olok saudara, tapi karena itu tindakan iman, maka saudara tidak akan terpengaruh dengan suara-suara dari kiri dan kanan. Ya, apakah Nuh tidak ditertawakan ketika membuat bahtera itu? Ya, jelas. Ya. Kenapa membangun bahtera sebesar itu? Untuk apa? Kadang-kadang kita bisa seperti itu. Ketika kita lakukan firman Allah, orang berkata, kenapa kamu seperti itu? Kenapa terlalu serius sama Tuhan? Kenapa terlalu saleh hidupmu? Udah biasa-biasa saja ya. Tetapi kalau kita lakukan karena itu berdasarkan iman, jangan hiraukan suara-suara lain. Amin. Tetap lakukan firman Allah walaupun ditertawakan oleh orang lain. Ya, walaupun sepertinya kita dilecehkan, tidak apa-apa karena ini firman Tuhan. Ya, tindakan kita merupakan bukti iman kita. Ya, karena kita percaya perintah Tuhan, kita percaya firman Allah, kita lakukan. Dan kita percaya juga bahwa Tuhan punya cara untuk menolong. Bagian kita lakukan. Ya, tetapi kita percaya bagian Tuhan akan Tuhan lakukan. Bagaimana mungkin bisa menang dengan cara berputar-putar saja? Bagaimana mungkin bisa menang hanya teriak saja? Ada orang berkata begini, teriakan itu membuat tembok-tembok itu retak. Tapi kalau teriakan aja buat tembok retak, bukankah gendang telinga mereka akan pecah? Nah, itu mau mengajarkan bahwa mereka tidak percaya mujizat, ajaran itu. Ya, jadi bukan karena teriakan mereka. Teriakan itu hanyalah ketaatan mereka. Bukan karena teriakan itu tembok itu hancur. Bukan. Itu adalah mujizat daripada Tuhan. Dan Tuhan membuat mujizat karena memperhitungkan iman mereka. Orang-orang ini taat. Orang-orang ini punya iman. Orang-orang ini percaya. Disitulah Tuhan buat mujizat. Saudara jangan pernah berharap mujizat daripada Tuhan kalau saudara tidak punya iman. Saudara tidak percaya dengan kuasanya. Kita tidak perlu bertanya, kira-kira caramu Tuhan bagaimana menolong saya? Itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah lakukan firman Tuhan tanpa keraguan. Pikiran-pikiran yang membuat kita ragu firman Allah, harus kita lepaskan itu pikiran, harus kita buang. Saya tidak mau mengikuti pikiran saya. Karena pikiran kita ini lemah dan seringkali menolak firman Allah. Berbahaya. Ya. Orang-orang yang mulai mengandalkan pikirannya. Dan ketika melihat peristiwa yang tidak masuk akal, dia berkata, ini enggak benar, ini dongeng. Jadi peristiwa hancurnya tembok Yeriko itu bukan dongeng. Tetapi bukan juga karena teriakan bangsa Israel. Tetapi itu perbuatan Tuhan yang dahsyat. Amin. Perbuatan Tuhan yang dahsyat, percayalah. Hanya yang Tuhan lihat dari Yosua dan bangsa itu adalah, adakah mereka taat? Ketaatan itu didasarkan karena iman mereka kepada Tuhan. Mereka dengar firman Tuhan, mereka dengar perintah itu, dan mereka lakukan. Itu saja. Lakukan saja. Jangan protes. Lakukan saja, ikutin. Tapi seperti lagu tadi, prosesnya ada, ikuti saja proses. Ada orang berkata, ikuti proses Tuhan, jangan protes katanya. Bagus juga kalimat itu ya. Coba katakan kiri kanan, ikuti proses, jangan protes. Amin. Anak-anak Tuhan memang tidak boleh banyak protes ya. Apalagi kalau di gereja ya, jangan banyak protes ya. Amin. Apalagi jemaat Sinam itu nggak banyak yang protes, nggak banyak yang ngaku. Tidaklah ya. Firman Tuhan kita nggak boleh protes. Tetapi mari kita imani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemenangan Tuhan akan berikan. Ya, tetapi dari sisi umat, dari sisi kita, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, kebenaran yang ketiga.
Kita harus menjaga hidup kudus di hadapan Allah. Di ayat 18 berkata begini. Ya, ayat 18. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Jadi menjaga diri hidup kudus. Nanti di kitab pembacaan, nanti di pasal-pasal berikutnya, mereka tidak menjaga kekudusan karena mengambil barang yang tidak seharusnya mereka ambil. Yaitu ada satu kelompok, dan ketika mereka berperang, mereka kalah. Kenapa kalah? Ya karena ada yang tidak menjaga kekudusan hidup. Mengapa kita kalah dalam menghadapi persoalan pergumulan hidup ini? Ya, salah satunya adalah kita tidak menjaga hidup kudus di hadapan Allah. Nah, tanpa kekudusan, maka kemenangan adalah sesuatu yang mustahil. Karena Allah bekerja di dalam kekudusannya. Ketika bangsa itu hendak menyeberang, Tuhan katakan, khususkan dirimu, berdoa, persiapkan dirimu. Jadi mereka berdoa, beribadah kepada Allah untuk menyeberangi sungai itu. Jadi selalu kalau kita melihat nanti ketika mereka mau berperang, ada perintah khususkan dirimu, kuduskan dirimu. Ya, mereka harus menguduskan diri, dan pengudusan diri kita, menjaga hidup kita kudus, ini harus terus menerus ada di dalam hidup kita. Ya, karena disitulah Tuhan akan mengerjakan mujizatnya. Allah menyatakan kuasanya di dalam kekudusan. Jika seseorang hidup di dalam ketidakkudusan, maka murka Allah lah yang terjadi atasnya. Ini jelas. Ya. Saudara, bagaimana mungkin kita mengerti kuasa Allah yang dahsyat itu, kemenangan yang dahsyat itu, jika hidup kita tidak kudus di hadapan Tuhan. Perintah Tuhan di mana kita harus terus-menerus menguduskan diri, ya itu harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Amin. Karena ketika kita hidup kudus di hadapan Allah, maka tidak ada kesempatan iblis untuk menjatuhkan kita. Tidak ada celah bagi iblis untuk menghancurkan hidup kita. Tidak ada celah musuh untuk mengalahkan kita. Tidak ada celah untuk menuduh kita sehingga kita akhirnya tak berdaya. Ya, kalau kita sudah hidup kudus di hadapan Allah, kita berkata, saya anak Allah, saya hamba Allah, saya orang percaya, saya murid Kristus, saya orang yang dikasihi Tuhan, dan saya layak menerima kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, bangsa itu diingatkan, jangan. Nah, kalau kita merenungkan ini sesuatu yang luar biasa. Sebab nanti di perjalanan berikutnya mereka sudah menang. Tetapi ketika ada yang tidak menjaga hidup kudus di hadapan Allah, mereka kalah, saudara. Kemudian waktu mereka kalah, Yosua berpikir kenapa kalah? Kemudian dicari persoalannya, dan ada satu keluarga besar ya yang melakukan hal yang tidak benar, mengambil barang-barang. Mereka bilang ini kan mahal, ini bagus. Padahal Tuhan bilang hancurkan itu, nggak boleh. Barang-barang itu, benda-benda itu nggak boleh ada pada kalian. Itu harus dimusnahkan. Tapi mereka berkata ini bagus. Akhirnya mereka simpan dan mengalami kekalahanlah umat itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menjaga hidup kudus di hadapan Allah, ini adalah satu perbuatan yang harus kita lakukan terus-menerus. Karena peperangan yang kita hadapi ini terus-menerus. Persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan hidup kita harus hadapi terus-menerus. Dan kita mau terus-menerus kita ada di dalam kemenangan. Dan kemenangan itu adalah dari Tuhan. Amin. Kemenangan itu dari Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri. Allah memberikan kemenangan kepada kita dalam menghadapi berbagai persoalan hidup ini, dalam menghadapi berbagai tantangan hidup ini, dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup ini, dalam menghadapi berbagai musuh. Dengan kebenaran firman Allah dari pengalaman Yosua dan bangsa itu, yang pertama, kemenangan tidak datang dengan sendirinya. Tetap kita percaya kemenangan itu, tetapi ada bagian yang harus kita lakukan.
hadapi persoalanmu, hadapi pergumulanmu, hadapi ya tantangan-tantangan yang ada. Jangan menyerah, ya, tetapi jangan mengandalkan kekuatan manusia. Tetap bagian kita harus kita lakukan dengan cara mengandalkan Tuhan. Yang kedua, teruslah bertindak sesuai dengan perintah Allah, sekalipun tidak masuk akal, sekalipun tidak masuk akal. Kalau kita lihat tadi di ayat 20, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Runtuhlah tembok itu. Lakukan perintah Tuhan sekalipun tidak masuk akal. Karena itu firman, lakukan, taat sampai garis akhir. Dan kebenaran yang ketiga, mari terus menjaga hidup kudus di hadapan Allah. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita meresponi firman Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi beban pergumulan saudara. Jenis apa musuh yang sedang saudara hadapi. Tantangan sebesar apapun. Percayalah, Tuhan memberi kemenangan kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti memberi kemenangan kepada kita. Yang terpenting bagian kita lakukan. Bagian Tuhan akan Tuhan lakukan. Percaya pada firman, jangan bimbang, jangan ragu. Dan terus kita menjaga hidup kudus di hadapan Allah. Bapak di